Bapak saya sudah kecanduan judi togel. Padahal Bapak juga melaksanakan sholat 5 waktu dengan rajin. Sudah saya nasihati, tapi belum mau berhenti. Lalu saya harus bagaimana menyikapi Bapak saya? Atas tausiahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, itu berarti Bapak saudara itu sholatnya baru sebatas menggugurkan kewajibannya sebagai seorang Islam, orang Muslim. Namun belum paham fungsi dari sholat. Padahal sholat yang disyariatkan kepada kita ini bukan hanya sebatas rutinitas belaka yang diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, bukan hanya sebatas itu. Namun sholat yang kita kerjakan diawali takbir dan diakhiri dengan salam harus ada fungsinya. Setidaknya sholat itu, fungsi sholat menurut Allah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah pelaku-pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang banyak orang yang zahirnya sholat namun juga melakukan perbuatan keji seperti zina, pergaulan bebas, zahirnya sholat ning ya ijek bergaul bebas, masih berselingkuh, itu ya ada. Dikirane sholat itu mung rutinitas tok. Padahal sholat yang benar itu yang bisa mencegah pelaku dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau bapaknya tadi sholat namun masih judi togel, berarti belum bisa sholatnya mencegah dari perbuatan mungkar. Hati-hati, jangan-jangan fawailul lil musallin, terkena ayat Allah, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka? Sholat itu harusnya menjadikan orang menjadi bertakwa kepada Allah, tapi ini kok celaka? Oh, ternyata alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, lalai terhadap sholatnya. Bisa lalai dalam tata cara pelaksanaannya, artinya waktu-waktunya itu lalai. Lalai ini beda loh ya dengan lali. Lalai itu menyengaja untuk tidak menunaikan atau menunaikan tapi menunda-nunda, sehingga lalai terhadap waktu pelaksanaannya yang sudah ditentukan oleh Allah, bahwanya sholat itu waktunya sudah ditentukan, atau lalai fungsi sholatnya, ya sholat ning tidak berfungsi. Maka orang yang seperti ini ya sholat ya maksiat, jangan-jangan terkena ayat itu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap fungsi sholatnya. Masa iya orang sholat kok juga masih kecanduan judi togel? Nah, ini berarti hanya sebatas isqatul wajib, menggugurkan kewajiban. Padahal sholat itu yang akan menyelamatkan seseorang itu adalah sholat yang berfungsi betul, sampai Nabi ngendika awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Ya, hal pertama yang akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat nanti terkait dengan sholatnya, itu hal yang pertama. Kalau sholatnya baik, dalam arti baik pelaksanaannya dan berfungsi betul, maka semua perbuatannya pasti baik. Itu jaminan dari Rasul. Kenapa? Kalau sholat seseorang itu baik, jelas dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, fahsya dan mungkar. Maka
perbuatan yang lain dipastikan dijamin oleh Nabi baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang yang sholatnya benar, penglihatannya pasti benar untuk melihat yang baik-baik. Pendengarannya pasti benar, mendengar yang baik-baik. Lesannya pasti benar, itu kalau orang yang sholatnya benar, untuk berucap, berkata yang baik-baik. Mencari nafkah, mencari rezeki pasti yang halal, tidak pernah terlintas untuk mencari yang haram. Orang sholat kok kemudian melakukan korupsi, itu berarti sholatnya salah, ada yang salah dengan sholatnya. Orang sholat itu tidak pernah terlintas mencari rezeki secara haram kalau sholatnya berfungsi. Maka orang yang sholatnya benar, tidak mungkin dia akan korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Orang yang sholatnya benar tidak mungkin akan melakukan pergaulan bebas. Orang yang sholatnya benar tidak mungkin akan melakukan perselingkuhan. Tidak mungkin, itu mustahil. Hal-hal itu ada pada orang yang sholatnya benar. Sholat benar itu berarti berfungsi betul sholatnya. Nah sekarang orang sholat kok masih berjudi? Padahal sholat itu kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat ya, dalam Quran surat Toha itu surat ke-20 ayat 14 itu. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, yaitu mengingat Allah. Orang yang sholatnya benar, dia akan senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah berarti dimanapun dan dalam kondisi apapun selalu merasa diawasi oleh Allah. Baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah orang banyak. Kalau sholatnya betul, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan terjaga dari kemaksiatan. Tidak mudah-mudah melakukan kemaksiatan, meski orang tidak melihat orang lain. Orang lain meski tidak melihat, namun dia yakin dan iman betul Allah Maha melihat. Nah ini bagaimana? Bapaknya sholat tapi juga masih rutin judi togelnya. Ya, nasihati terus, jangan putus asa. Jangan hanya sekali dua kali, terus nasihati, kasihan. Ya. Tidak benci dengan personalnya, namun benci dengan perbuatannya. Jadi dinasihati terus. Kalau dinasihati anaknya tidak bisa menerima, bisa jadi melalui orang lain nanti akan bisa diterima. Maka bisa minta tolong kepada orang lain, siapa yang kira-kira dekat dengan bapak, yang kira-kira omongannya didengarkan oleh bapak. Kalau tadi anaknya yang memberi nasihat, tidak sedikit orang tua itu yang merasa marah mendapatkan pelurusan nasihat dari anaknya. Karena biar bagaimanapun anak itu di hadapan orang tua tetap dianggap anak kecil. Meskipun anaknya itu sudah punya anak, mungkin wis umur 50, 55, 60. Kalau orang tuanya masih sugeng, biar bagaimanapun banyak pula orang tua yang menganggap anaknya tetap anak kecil. Lah kita ini di hadapan orang tua, sebanyak apapun usia kita, ada pula orang tua yang menganggap anaknya itu anak kecil. Jane wis umur 50, umur 60, umur 40. Tapi ketika memberi nasihat, meluruskan, ngandani bapake untuk tidak bermain judi, nah, banyak orang tua yang marah. Cah cilik ngerti apa? Sadurunge kowe lair aku wis judi togel. Nah, ini kan berarti bergudul. Nah, terus nasihati, minta tolong pada orang lain untuk memberikan nasihat, mumpung nyawa belum di kerongkongan.
Mumpung nyawa belum di kerongkongan, bisa jadi karena bapak belum memahami. Mungkin dalam pemahaman bapak, saiki ya, bengi judi togel, engkau sholat subuh dosanya hilang. Nanti judi lagi, kemudian duhur sholat lagi, sudah dapat pahala lagi, sehingga dosa judinya sudah terhapus. Mungkin pemahamannya seperti itu. Sehingga perlu diberikan pemahaman yang betul. Sehingga pemahaman tidak seperti itu. Sore hari judi, maghrib ning masjid, wah dosaku judi tadi sore sudah hilang karena saya sudah sholat jamaah di masjid. Habis sisa judi lagi, urung sempat sholat subuh mati, wes. Parani malaikat maut. Tentu tidak seperti itu ya, mumpung nyawa belum di kerongkongan, terus dinasehati. Tunjukkan ayat Allah itu ya, Al-Maidah 90-91, coba diingat itu. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya, tentu karena bapaknya tadi sholat, tentu bapaknya juga menurut pengakuan juga ngaku sebagai orang yang beriman. Maka perlu memperhatikan ayat ini, karena ayat ini khusus Allah tujukan pada hamba-hambanya yang telah mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ayat ini tidak ditujukan kepada segenap manusia, namun kepada manusia-manusia yang telah ngaku beriman kepada Allah. Maka ayat ini ditujukan khusus. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah pada hamba-hambanya yang telah beriman. Oleh karena itu, biar iman tidak hanya sebatas pengakuan di lisan, tidak hanya sebatas kata-kata yang membasahi lisan, maka perlu dibuktikan iman kita, pengakuan iman kita. Dengan apa? Dengan cara mengikuti perintah Allah, perintah Rasul, menjauhi larangan Allah, larangan Rasul. Oleh karenanya, Abdullah bin Mas'ud, dan ini sudah sering kita ungkap, kita jelaskan. Beliau ketika mendapati ayat Allah yang menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu, Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka. Jika kamu itu ngaku iman, kalau kamu mendengar Allah menyeru atau berfirman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, rungokno gitu loh. Fa'ar'ilaha sam'aka, pasang pendengaranmu baik-baik. Supaya apa? Supaya paham
Karena Allah sedang memanggilmu, Allah sedang menyapamu. Ayatnya tidak Allah tujukan kepada semua manusia, namun khusus kepada hambanya yang telah ngaku beriman. Kenapa demikian? Karena biasanya sesudah seruan itu akan ada perintah kebaikan dan yang kamu diperintahkan untuk mengerjakan. Atau sesudah itu akan ada keburukan, larangan yang kamu dilarang untuk mengerjakan. Nah, ini seruannya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya minum khamr, kemudian berjudi, wal ansab berkorban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaiton. Satu perbuatan-perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Kemudian ada perintah fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi semua bentuk perbuatan-perbuatan itu. Kalau kamu ingin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan dunia akhirat, maka jauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Entah minum khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah, atau berkorban untuk berhala. Semua hal itu perbuatan setan, jauhi semuanya kalau kamu ingin beruntung, selamat dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Karena dalam judi, dalam khamr, innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Karena setan itu pada hakikatnya hendak menimbulkan permusuhan di antara kamu dan kebencian di antara kamu dalam khamr dan judi. Maka berapa banyak orang yang meminum khamr, kemudian orang yang berjudi, timbullah kebencian dan permusuhan di antara mereka. Tidak sedikit ketika berjudi satu kalangan atau minum khamr satu kalangan, awalnya akrab, tiba-tiba di tengah jalan jadi berkelahi. Yang kalah habis-habisan sampai sertifikat rumah hilang. Kemudian terjadi permusuhan, perselisihan, kebencian. Berapa banyak orang yang awalnya punya, kemudian dengan judi menjadi tidak punya. Merugikan orang banyak. Kewajibannya terhadap keluarga tidak terpenuhi gara-gara kalah judi. Memberi makan keluarganya dengan hasil haram, yaitu hasil judi. Satu kedzaliman demi kedzaliman terus diperturutkan, terus dilakukan. Maka kalau ingin beruntung, tinggalkan. Karena judi selain akan menimbulkan kebencian, permusuhan, juga akan menghalangi orang-orang yang melakukan itu dari mengingat Allah. Dan juga dari mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan berarti hanya waktunya, hanya rutinitasnya saja. Fungsi sholatnya tidak tegak berdiri. Kalau sudah tahu demikian, kenapa tidak berhenti? Katanya ingin mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Katanya ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Katanya ingin masuk surga. Bahkan inginnya masuk surga Firdaus bersama para nabi, para rasul, dan lain sebagainya. Namun kenapa? Hobi jelas-jelas perbuatan setan kok masih diuri-uri. Masih dilakukan setiap hari. Nah, mumpung nyawa belum di kerongkongan, terus diberikan nasihat-nasihat, baik oleh putranya sendiri, anaknya sendiri, atau minta tolong kepada orang lain yang sekiranya didengarkan oleh bapak. Kita kasihan. Tidak benci pada bapaknya, namun kita benci pada perbuatannya. Kenapa? Karena Allah pun benci.
perbuatan setan. Sedang setan itu musuh yang nyata, jangan diperturutkan. Selain itu juga didoakan mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya untuk menerima hidayah kebenaran dari Allah, sehingga berhenti dari judi togelnya dan betul-betul taubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan memperbanyak amal baik sebaik dan sebanyak mungkin. Jangan pernah putus asa ya. Kalau putus asa siapa yang akan nasihati nanti? Ada lagi?